الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فقال الشيخ أبو بكر محمد بن أبو بكر الصفوري رضي الله عنه رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا وبعلومكم في الدارين آمين رضي الله. Al-Hadisul Hadi Asyar. Ini kita akan membaca hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 ini diceritakan dari Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi. Qala akhbarani Ali. Jadi diceritakan dari Ja'far bin Muhammad dari abahnya Muhammad dari mbahnya Ja'far. Beliau berkata bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu memberitahu kepadanya. Cerita hadisnya begini, qala, jadi itu tadi, bahnya itu, kakeknya, ja'a Aliyun Ali, ila baitihi maring baitnya, maring rumahnya, jadi Sayyidina Ali datang kepadanya setelah beliau dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya kakeknya Ja'far bin Muhammad. Sayyidina Ali itu datang ke rumahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidina Ali itu masuk hatta dakhala ala Fatimah. Lalu Sayyidina Ali itu masuk ke Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada lain adalah ibu. Setelah masuk kemudian di dalam rumahnya fawajadaha qa'idan fara'aha qa'idat. Menemukan Sayyidah Fatimah di dalam rumahnya itu sedang duduk. Wa Salmanu hale utawi Salman al-Farisi iku baina yadaiha ing dalem ngarepe Sayyidah Fatimah. Hingga anane Salman Farisi yang khusyuk yang nyebul-nyebul. Laha krono Sayyidah Fatimah sapa Salman Farisi sufan ing wulu. Wahia hale utawi Sayyidah Fatimah tagzilu itu wazal ya nenun. Ya Allah. Sapa Sayyidah Fatimah. Jadi saat itu Sayyidina Ali datang ke Sayyidah Fatimah di dalam rumahnya. Tatkala masuk Sayyidah Fatimah sedang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma waktu itu ada di depannya lagi menghambur-hamburkan mengkusu itu, jadi ngawur-ngawur tuf bulu. Sedangkan Sayyidah Fatimah sedang menenun. Faqala laha ya karimatan nisa. Itu keadaannya waktu malam. Lalu Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidah Fatimah, ya karimah, wahai mulia-mulianya perempuan. Panggilannya Sayyidina Ali kepada Fatimah, Sayyidah Fatimah binti Rasul, ya karimah. Wahai perempuan yang paling mulia. A'indaka syai'un tut'imina ba'laki. Apa toh iku ing dalem tandingmu a'indaki syai'un utawi suwiji. Tut'imina kang aweh pangan sira panjenengan ba'laki iku ira.
Ya Fatimah, apakah ada sesuatu yang suamimu ini yang bisa dimakan, suamimu ini? Bertanya Sayyidina Ali kepada istrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhum. Lalu Sayyidah Fatimah menjawab, "Ma'indi syai', saya tidak punya apa-apa, wahai suamiku. Walakin hadhihi sittatu darahim, tetapi ini ada 6 dirham. 6 dirham yang dibawa oleh Salman tadi dari hasil tenunan ini, dari hasil terunan. Nah, setelah itu diberikanlah 6 dirham itu kepada Sayyidina Ali. Sebenarnya 6 dirham itu kata Sayyidah Fatimah, 6 dirham tadi yang saya dapatkan dari hasil dari yang diberikan Salman, itu mau saya beli makanan untuk Hasan putranya, kata Sayyidah Fatimah. Il Hasan wal Husain. 6 itu buat makan anaknya yaitu Sayyidina Hasan wal Husain. Ini kesederhanaan Sayyidah Fatimah ya yang kita ini. Ini padahal anaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai segini kehidupannya. Yang kemarin diceritakan malah pakaiannya itu ada tambalannya sebanyak 12 tambalan. Nah sekarang dalam kehidupan sehari-harinya itu sampai buat makan, Sayyidina Ali itu enggak ada. Dapat duit dari hasil menenun itu 6 dirham. Kata Sayyidah Fatimah, ini mau saya gunakan mau buat beli makanan buat Hasan Hussein putranya. Lalu Sayyidina Ali berkata, "Ya karimatan nisa, wahai istriku, mulia-mulianya manusia apa perempuan yang paling mulia. Hadza, berikanlah itu kepadaku 6 dirham tadi, berikanlah kepadaku." Diminta. Yang mestinya buat beli makanan buat anaknya itu Hasan Hussein, diminta saya Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, berikanlah itu kepadaku. Fawadu'atha fi kafihi, mongko nyelehaken sapa Sayyidah Fatimah ing sittata dirham fi kafihi ing dalam epe-epe Sayyidina Ali. Diberikan kepada Sayyidina Ali, ditaruh di telapak tangannya Sayyidina Ali. Setelah menerima 6 dirham itu, fa kharajatu mulimatu. Sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Keluar setelah mendapatkan 6 dirham dari Sayyidah Fatimah tadi. Pergi itu keluar dari rumah itu liyabta abiha ta'aman, supaya atau untuk membeli makanan dengan dirham 6 dirham tadi. Keluar untuk membeli makanan. Setelah keluar faizan birojulin, di tengah-tengah jalan birojulin ketemu kelawan wong lanang. Ketemu kelawan wong lanang kok imin kang berdiri ngadeg. Di tengah-tengah jalan ketemu ada orang laki-laki berdiri. Wa huwa hale utawi rajul yaqul iku ngucap sapa rajul. Ngucap ngene, man yukridullaha al-waliyal wafiya. Ini kemudian laki-laki tadi yang ketemu di jalan berkata kepada Sayyidina Ali, siapa yang mau menghutangi Allah al-waliyal wafi? Allah yang bersifat al-wali al-wafi. Siapa yang menghutangkan kepada Allah? Artinya ada orang meminta. Kalau orang meminta kemudian yang memberi atau sedekah pada orang yang meminta itu kan namanya menghutangi Allah. Jadi pakai bahasa dahulu itu seperti itu. Man yukridullah al-waliyal wafi. Siapa yang mau menghutangi Allah Subhanahu wa taala, badana mau kemarak. Sopo Aliun Sayyidina Ali mendekat kepada orang itu. Bana walau sitata dirham mongko ngelungaken
utawa ngewehaken sapa Sayyidina Ali ing rajul sittata dirham ing 6 dirham. Jadi tadi Sayyidina Ali keluar dari rumahnya membawa 6 dirham yang tujuannya adalah untuk membeli makanan karena belum makan tadi. Ternyata di perjalanan itu ada seorang laki-laki yang meminta-minta, yang berkata, "Man yuqridullahal waliyal wafi." Siapa yang mau menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Ali mendekat dan memberikan 6 dirham tadi yang dibawa dari rumah. Ini. Memang tidak ada sama sekali, adanya itu 6 dirham itu ada orang minta dikasihkan. Karena dikasihkan otomatis kan duitnya nggak ada, hilang sudah. Lalu Sayyidina Ali balik ke rumahnya, wa dakhala ila manzili Fatimah. Setelah menunjukkan 6 dirham kepada seorang laki peminta-minta tadi, kemudian balik ke rumahnya Sayyidah Fatimah, sifrul yadaini, ale kosong tangan, nggak dapat apa-apa, duitnya diberikan ke orang laki-laki tadi. Falamma nazarat ilaihi Fatimah radhiyallahu anha fara'athu farighul yadaini bakat. Ketika Sayyidah Fatimah menyaksikan Sayyidina Ali pulang dengan tangan kosong, ya, tidak bawa apa-apa, kan duitnya nggak bisa diberikan apa-apa, orang dikasihkan ke orang tadi, orang yang minta-minta. Maka Sayyidah Fatimah menyaksikan sekembalinya Sayyidina Ali itu menangis karena nggak bawa apa-apa, karena mestinya itu untuk anaknya Hasan wal Husain tadi. Ternyata malah tidak dapat apa-apa. Faqala ya karimatan nisa, Sayyidina Ali kemudian, wahai perempuan yang paling mulia, mayubkika, apa yang menjadikan engkau menangis? Kau melihatku kok nangis dengan tangan kosong begini, kau menangis. Ya ibn Amir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak pamannya Rasulullah, ini kan misanan loh. Mali araka farighul yadain. Ya karena saya melihat kamu nggak dapat apa-apa, padahal Hasan Husain belum makan. Yang 6 dirham itu mestinya buat beli makanan untuk mereka itu, untuk anak kita. Tapi ternyata nggak dapat apa-apa, terus mau makan apa? Itulah yang menjadikan aku menangis. Lalu Sayyidina Ali berkata, ya karimatan nisa, wahai Fatimah, wanita yang paling mulia, aqradtuhallah, saya menghutangkan 6 dirham itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dijawab, saya hutangkan kepada Allah tadi 6 dirham itu. Artinya ketika diberikan kepada yang meminta-minta tadi, berarti menghutangi kepada Allah. Dijawab oleh Sayyidah Fatimah, laqad wufiqta. Ya kalau gitu bagus, gitu maksudnya. Bagus, laqad wufiqta, kau diberi pertolongan, mudah-mudahan kau diberi pertolongan oleh Allah. Hebat sekali, nggak ada duit apa-apa sama sekali, tinggal itu-itunya, mau dibuat makan anaknya, malah diberikan ke orang. Setelah kejadian itu, kemudian Sayyidina Ali keluar rumahnya, ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah keluar dari rumahnya, di tengah jalan, faidan a'rabiyun ma'ahu naqatun yaqutuha. Ketemu orang laki-laki Badui di perjalanan. Orang Badui ini sedang menuntun atau membawa lah ya, membawa onta. Ada seorang laki-laki yang sedang menuntun onta. Faro'a efadana minhu Aliyun. Lalu didekati oleh Sayyidina Ali. Faqala ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, ya Ali. Abul Hasan itu kan kunyahnya Sayyidina Ali. Ya Abul Hasan. Abul Hasan itu, kok kenapa enggak Abul Husain? Biasanya kalau orang Arab itu kalau memanggil Abul Husain itu jadi bapaknya Hasan, kenapa enggak bapaknya Husain? Hasan ya termasuk, cuman biasanya dengan ta'adduban atau penghormatan itu memanggilnya dengan nama anak yang pertama atau anak yang paling tua. Sayyidina Hasan lebih tua daripada Sayyidina Husain. Makanya ya Abul Hasan. Anak yang paling tua. Ya Abul Hasan.
Ishtari hadhihin naqah minni. Belilah onta ini yang saya bawa. Dijawab oleh Sayyidina Ali, ma ma'isy, saya nggak punya apa-apa, gimana saya mau beli? Saya nggak punya apa-apa, bagaimana untuk beli? Gitu. Kata laki-laki yang bawa onta tadi, Badui, ya, saya akan menjualnya kepadamu bitakhir. Bayarnya nanti, beli aja, bayarnya nanti aja nggak apa-apa, gitu. Istilahnya kalau ya udah beli aja, nanti duitnya nanti wes, gitu. Duitnya nanti. Nah, jawab saya, ya udah nggak apa-apa, kalau begitu berapa ini harganya? Berarti kan nanti dihutang, berarti nggak bayar dulu kan hutang berarti. Berapa? Dijawab sama orang itu, bimi ati dirham, 100 dirham. Setelah itu, ya sudah kalau gitu saya beli dengan 100 dirham. Akhirnya jadi dibeli. Dibawalah onta itu oleh Sayyidina Ali. Setelah dibeli, kemudian dibawa Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali ketemu lagi seorang Badui lagi. Ketemu Badui lagi, yang lain tapi bukan yang tadi, yang lain. Nah, kata dalam riwayat itu, Faidan huwa bi'arabiyun akhar, bi'arabiyyin akhar, ja'ahu. Ada orang laki-laki yang dari Badui itu tadi menemui Sayyidina Ali dan berkata, ya Abul Hasan, atabi hadhin naqah, apa kamu mau menjual onta ini? Baru beli beli hutang tadi, belum bayar 100 dirham. Setelah dibeli, ternyata ketemu seorang laki-laki lain lagi berkata, apakah kau menjual onta ini yang kau bawa? Kata Sayyidina Ali, iya saya mau jual ini, kan belum bayar tadi kan, dijual lagi, mau dijual lagi. Saya mau dijual, ya. Ditanya, berapa nih mau dijual berapa? Bikam, qala bisalah mi'ati dirham. Saya jual 300. Padahal belinya tadi 100. Saya mau jual 300. 300 dirham. Lalu langsung dibeli oleh seorang laki-laki Badui yang kedua tadi. Ya sudah, kalau gitu saya beli 300. Kontan, nah, dibeli kontan. Kalau tadi kan Sayyidina Ali belinya ngutang, belum bayar, diutang dulu. Kalau ini dibayar kontan dengan harga 300. Masya Allah. Lalu dibayar kontan 300 dirham. Lalu onta itu dibawa oleh laki-laki tadi yang beli onta tadi. Setelah itu udah berarti dapat untung berapa tuh? Ya untungnya 200. Karena tadi belinya 100, terus hutang, ternyata dijual laku 300. Setelah dapat itu terus pulang ke Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Setelah pulang ke rumahnya Sayyidah Fatimah, lalu Sayyidah Fatimah melihat Sayyidina Ali kok bawa sesuatu ini, bawa sesuatu dari hasil jual, bawa makanan atau apalah untuk keperluan tadi, yang diperlukan adalah untuk Sayyidina Hasan wal Husain. Dari modal berapa? 6 dirham. Ini pulang malah bawa 200 dirham dari hasil penjualan tadi, itu jual beli tadi. Maka Sayyidah Fatimah yang menyaksikan itu kemudian tersenyum. Nah, kan tadi di doa wufikta, laqad wufikta. Mudah-mudahan kamu dapat pertolongan dari Allah, atau ditolong oleh Allah, karena dari 6 dirham yang semestinya dibelikan makanan untuk anaknya ternyata hilang, diberikan kepada seorang laki-laki. Setelah keluar lagi ternyata pulang dapat 200 dirham. Nah, Sayyidah Fatimah yang menyaksikan itu melihat suaminya pulang dengan membawa sesuatu, maka berkatalah Sayyidah Fatimah, apa ini wahai Abul Hasan? Ma hadza ya Abul Hasan?
Dijawab oleh Sayyidina Ali, "Ya binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ishtaraitu naqah bi ta'khirin bi mi'ati dirham wa bi'tuha bi 100 dirham naqdan." Oh, iya tadi saya beli onta 100 dirham hutang, bayarnya ditunda, nggak seketika, nggak langsung bayar. Ternyata setelah saya beli, ada orang beli, saya jual 300 dirham. Lalu dijawab oleh Sayyidah Fatimah, "Laqad wufiqta." Oh, berarti kamu benar-benar dapat pertolongan. Sudah selesai. Setelah itu kemudian Sayyidina Ali keluar menuju ingin ketemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ingin ketemu Rasulullah. Setelah sampai di masjid, di pintu masjid, ya, masuk dari pintu masjid, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat kedatangan Sayyidina Ali dan menyambutnya dengan senyuman. Disenyumi oleh Rasulullah. Lalu setelah Sayyidina Ali mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Ya Abul Hasan, atukhbiruni au ukhbiruka?" Langsung begitu. Ya namanya Nabi, sudah tahu apa yang dialami oleh Sayyidina Ali, tahu duluan. Ini namanya Nabi. Gitu. Tahu, diberitahu oleh Allah apa yang dialami oleh Sayyidina Ali tadi dengan Sayyidah Fatimah yang kemudian cerita tadi. Maka Rasulullah bertanya, "Kau akan memberitahu saya atau aku akan memberitahu kamu?" Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, "Bal tukhbiruni anta ya Rasulullah." Tapi engkau ceritakanlah kepadaku wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, hal ta'riful Arabil ladzi ba'akan naqah wal Arabil ladzi ishtaraita minkan naqah, ishtara minkan naqah?" Apa kamu tahu dua orang tadi, orang yang menjual, orang yang membeli ontamu dengan 300 dirham dan orang yang menjual ontanya dengan 100 dirham tempo, kamu tahu siapa mereka? Jawab Sayyidina Ali, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Saya tidak tahu, yang tahu hanya Allah dan utusannya. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba laka bakhin bakhin ya Ali." Kamu sangat beruntung wahai Ali, sangat beruntung, sangat beruntung. A'taita qardhan lillah, engkau memberikan hutang kepada Allah. Berapa? Sita dirham, 6 dirham. Maka lalu Allah memberikan kepadamu 300 dirham. Sebagai ganti setiap dirhamnya itu 50. Kan tadi 6 dirham. Kalau 6 dirham diganti setiap dirhamnya itu 50, jadinya 300 dirham. Dilipat gandakan setiap dirhamnya menjadi 50 dirham. Kamu tahu siapa mereka itu? Orang yang pertama yang menjual 100 dirham dengan tempo itu adalah malaikat Jibril. Sedangkan yang kedua yang membeli onta 300 dirham dari kamu itu adalah malaikat Israfil. Dalam riwayat lain, laki-laki yang pertama adalah Israfil, laki-laki yang kedua adalah Mikail dalam riwayat. Ini mahalus syahid. Jadi kalau kita mendalami inilah sedekah. Jadi kalau sedekah itu jangan mikir-mikir, jangan mikir-mikir. Ya ini ketika memberikan hutang kepada Allah, bersedekah itu akan diganti oleh Allah berlipatkan. Ini yang terjadi Sayyidina Ali, 1 dirham dibalikin oleh Allah dengan berlipat 50 lipatan. Nah kalau kita berkata itu kan Sayyidina Ali, yang seperti itu kehidupannya, sahabat yang mulia. Nah kalau kita ya sama sebenarnya, karena kita imannya yang tipis, sehingga yang kita percaya adalah apa yang ada di tangan kita. Kalau nggak di tangan kita itu nggak percaya.
Artinya apa yang ada di depan mata kita baru kita yakin. Tapi kalau nggak ada, nggak yakin. Ya ini karena sebabnya lemahnya iman, lemahnya keyakinan. Kalau dalam ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Dalam ayat itu kan siapapun yang menghutangkan kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan hutangnya itu. Ya ini dipraktekkan oleh Sayyidina Ali, terjadi pada diri Sayyidina Ali dan kita juga bisa. Artinya kalau kita bersedekah itu pasti nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Kalau wujudnya harta yang kita sedekahkan memang kayaknya hilang dari hadapan kita, tapi keyakinannya dan hakikatnya itu tidak hilang, pasti nanti akan diganti cepat atau lambat. Dan penggantian itu bukan harus dengan kayak tadi dirham dibalas dengan dirham, tidak. Karena rezeki itu macam-macam, bukan hanya harta yang itu rezeki, harta saja yang diberikan kepada kita itu termasuk rezeki, bukan, tapi rezeki Allah itu banyak sekali yang tidak bisa kita nilai. Seperti contoh misalnya dengan kita memberi sedekah ya, kita selamat dari sakit, dari penyakit semuanya. Maka itu juga kita sehat, kita ini semuanya itu rezeki. Soalnya kalau sakit habis duit berapa tuh di rumah sakit misalnya. Habis berapa itu untuk berobat. Tapi dengan sehat kita nggak keluar duit, berarti rezeki. Maka sedekah juga bisa saja seperti itu. Nanti akan dijelaskan bahwa sedekah itu ada manfaat 7. Atau apa? Berapa? Ya 7 manfaat bagi sedekah. Nanti insya Allah saya jelaskan. Ada manfaat 7 yang menurut nas yang dijelaskan oleh Rasulullah, meskipun itu nggak terbatas mestinya, tapi disebutkan dalam riwayat-riwayat itu bahwa sedekah itu berfungsi diantaranya atau faidahnya itu ada 7. Nanti kita sebutkan insya Allah. Nah ini sedekah yang dialami oleh Sayyidina Ali langsung ditikelkan oleh Allah. Karena memang ayatnya jelas, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka akan dilipat gandakan. Orang yang bersedekah itu hakikatnya adalah menghutangi Allah. Kalau menghutangi Allah, Allah pasti akan bayar. Pasti akan bayar. Bagaimana cara bayarnya? Ya menurut Allah yang lebih baik. Kadang kita langsung tahu, rezekinya ada gantinya langsung, atau bagaimana, itu terserah Allah yang akan membayarnya kepada kita. Kalau kita memberikan hutang kepada Allah, inilah sedekah. Wal hadis, ada hadis lagi tentang ini, adalah hadis juga dari hal-hal yang didengar atau kabar-kabar yang didengar dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqah idza kharajat min yadi sahibiha taqau fi yadillahi qabla an tadkhula fi yadis sa'il." Utawi sedekah iku idza kharajat ing dalam arikalane metu apa sedekah min yadi sahibiha saking tangane wong sing duweni sedekah. As-shadaqat idza jawabe taqau mongko tumiba apa sedekah fi yadillah ing dalam astone Allah qabla an tadkhula ing dalam sadurunge mlebu apa sedekah fi yadis sa'ili ing dalam tangane wong sing njaluk. Nah, ini kata Rasulullah menurut penjelasan atau yang didengar dari Sayyidina Ali bahwa sedekah itu kalau keluar dari orang yang mempunyai sedekah, memiliki harta. Jadi orang mau mengeluarkan sedekah nih, kemudian diberikan kepada orang yang disedekahi. Ketika dikeluarkan oleh orang yang punya harta mau sedekah itu, maka sedekah itu diterima oleh Allah sebelum harta itu masuk atau diterima oleh orang yang meminta. Jadi diterima oleh Allah dulu, kemudian baru diterima oleh yang meminta. Ini sedekah. Jadi kalau kita memberikan sedekah, kita memberikan itu kepada orang itu sebelum diterima oleh orang yang meminta yang kita sedekahi,
itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru disampaikan kepada yang meminta, yang disedekahi. Nah, kalau sudah begitu fatatakallamu, mongko ngucap guneman berbicara apa sedekah, berbicara bi khamsi kalimatin dengan 5 kata-kata. Awwalu tawi katanya khamsah, sedekah bisa berbicara 5 kata. Yang pertama, takulu ngucap sedekah, ikut takulu ngucap sapa sedekah, ngucap ngene, kuntu shaghiran, fakabbartani. Saya sedikit kecil, lalu kau besarkan. Wa kuntu qalilan, dulu saya sedikit, fakassartani, maka kau perbanyak. Wa kuntu aduwan, dan saya ini dulunya musuh bagimu, orang soalnya musuh karena tidak suka daripada sedekah. Wa ahbabtani, maka kau mencintai aku bersedekah karena mau bersedekah. Wa kuntu faniyan, dan saya itu rusak tapi fa'abqaitani, kemudian kau menetapkannya. Tidak ada, yang aslinya tidak ada, runtuh, rontok, rusak, engkau tetapkan lagi. Kunta harisi, oleh sebab itu kau adalah penjagaku. Kalau kau menjagaku, kata sedekah ini, fal'a nasirtu harisak, maka sekarang saya yang akan menjagamu. Ini kata sedekah. Kalau ketika sedekah dikeluarkan itu, maka akan terjadi seperti itu. Insyaallah, jadi ini ada riwayat lagi juga masalah sedekah. Jadi riwayat Makhul Asy-Syami rahmatullahi alaihi, qala idza tasaddaqal mu'min, ketika ada seorang mukmin yang bersedekah. Kalau ada orang mukmin bersedekah, maka radiya biha anhu, maka sedekah itu akan ridho kepadanya. Wa nadat jahannam, kalau sedekah itu ridho kepadanya, maka dan jahannam itu nadat, memanggil, jahannam bersuara, sebo, matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, idzan li bisujudi syukra. Ya Rabb, ya Allah, izinkanlah saya untuk bersujud kepadamu. Faqad a'taqtu ahadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min azabi. Saya bersyukur, sujud kepadamu karena bersyukur, karena saya, kata Jahannam ini, saya memerdekakan salah satu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi orang yang bersedekah, yang saya selamatkan dari siksaku, kata Jahannam. Li'anni kuntu astahi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an u'adziba ahadan min ummati. Wala budda li min ta'atika. Nah ini, setelah itu kemudian Jahannam menjelaskan lagi, karena ya Rob, saya ini malu kalau menyiksa salah satu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya malu untuk menyiksa umatnya Nabi Muhammad, dan saya harus taat kepadamu. Ini keistimewaannya kita, Masya Allah. Sampai Jahannam itu kalau kita mengeluarkan sedekah, maka Jahannam itu akan bersujud syukur kepada Allah karena telah menyelamatkan satu di antara umatnya Nabi Muhammad dari siksanya. Karena Jahannam itu malu menyiksa umatnya Nabi Muhammad. Ini keutamaannya Nabi kita Muhammad SAW. Semua makhluk itu hormat pada kita karena melihat Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus bersyukur sekali kita punya Nabi yang seperti itu. Semua makhluk malu dan tunduk kepada Nabi Muhammad. Kita mulia karena Nabi kita mulia. Jadi kemuliaan kita itu karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sampai Jahannam itu tidak mau menyiksa kita umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena melihat Rasulullah SAW. Maka berbahagialah kita ini,
jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian ini kemudian turunlah ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Nih. Kemudian ditafsiri oleh beberapa tafsir yang disebutkan Rasulullah kemudian berkata matur kepada Allah ketika khudz min amwalihim, kalau maknanya begini, khudz ambillah ngalah posliramu min amwalihim sanging pira-pira bondone wong mukmin. Sira ngalap sedekatan ing sedekah. Sipate sedekah tutahhiruhum kang bersihaken apa sedekah ing mukminin. Putu zakilan yo tegese bersihaken. Apa sedekah ing mukminin. Astu zakihim biha. Biha kelawan sedekah. Masyaallah. Tutahhiruhum kang nyucikaken sira ing mukminin wa tuzakilan bersihaken panjenengan sira ing mukminin biha kelawan sedekah wa sholilan dongano rahmat sira alaihi mengatasi mukminin inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu kepada umat pada mukminin itu sakanun lahum, jadi nenangaken ketenangan lahum bagine mukminin. Wallahu sami'un. Jadi ambillah harta-harta mukmin sebagai sedekah, yang sedekah ini fungsinya untuk mensucikan mereka, dan berdoalah untuk memintakan rahmat bagi mereka, karena doamu untuk mereka itu adalah seakan bisa menenangkan hati mereka. Wallahu sami'un alim. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dan memintakan istighfar untuk kita. Dan istighfarnya Nabi, doanya Nabi untuk kita itu tumakninah, bisa menenangkan kita sebagai umat mukmin, umat muslim. Innallaha ta'ala qad qila minhum qala Allah ta'ala qad qabila minhum. Dan ketika Rasulullah itu berdoa kepada Allah, doanya pasti dikabulkan. Maka kita beruntung sekali. Beruntung mempunyai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu qala Allah Ta'ala Allah berfirman, alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'khudhu shadaqat. Bahwa apakah kalian tidak tahu mukminin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubatmu, menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengambil sedekah-sedekah. Banyak bersedekah kama akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menerima sedekah-sedekah dari kalian sebagaimana Rasulullah mengambil sedekah-sedekah dari kalian. Ini ayat tadi hubungan. Lalu ada riwayat lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika turun ayat fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kata riwayat ini, qultu ya Rabb, Rasulullah kemudian munajat kepada Allah, ya Rabb, hadza qalil, ini sedikit. Artinya kan ini fama ya'mal utai sapane wong iku ya'mal ngamal sapa man mithqala dzarratin ing bobote semut pudak khairon apane kebagusan, ya Rabb mongko bakal ningali sapa man ing khairon mithqala dzarrah iku. Lalu saya katakan kepada Allah, ya Rabb, itu sedikit, sedikit. Bagi umatku, haki ummati. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. In qallal tahadza faltakun hasanah al-wahidah bi hasanatain. Qauluhu ta'ala ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Lalu setelah dijawab oleh Allah itu disampaikan oleh Rasulullah, ya Allah ini sedikit bagi umatku. Maka Allah menjawab, kalau kau menganggap bahwa itu sedikit, maka setiap kebaikan itu ditingkatkan menjadi 2. Seperti dikatakan, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Jadi setiap kebaikan itu dibalas 2 kali lipat. Maka saya sampaikan kepada Allah, ya Rabb, itu juga sedikit, hadza qalil.
Bihaqi ummati, untuk umatku itu sudah sedikit. Kalau cuma satu ditingkatkan menjadi dua, maka dijawab oleh Allah, fal yakun bihasanatin wahidatin asyru amsalihha. Kalau begitu satu kebaikan ditingkatkan menjadi 10 kali lipat. Allah berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang datang membawa kebaikan satu, maka dia akan mendapatkan balasannya adalah asyru amsalihha 10 semisalnya. Ditingkatkan menjadi satu jadi 10, tadinya 2 jadi 10 setiap satunya, satu kebaikan. Lalu saya sampaikan kepada Allah, ya Rob, itu juga sedikit. Hadza aidun qalil fi haqqi ummati. Untuk umatku itu juga sedikit. Ditingkatkan 10 masih sedikit, kata Rasulullah. Lalu dijawab oleh Allah, fal yakun bihasanatin wahidatin sab'a mi'atin. Kalau begitu setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 700. Lalu Allah berfirman, apa itu, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi setiap kebaikan ditingkatkan menjadi 700 tingkatan tikelan itu. Jadi berlipat jadi 700. Setelah itu qala Rasulullah SAW, ya Rabb zidli ummati. Tambahilah lagi ya Allah untuk umatku ini, rahmatnya Nabi kepada kita nih. Suruh nambahin lagi, minta lagi supaya ditambahin, bukan hanya 700. Zidli ummati. Lalu turunlah ayat, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu ini. Adha'ifahu lahu ad'afan katsira. Lalu setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan lagi, ya Rob, masih sedikit itu bagi umatku. Rasulullah dijawab lagi oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Langsung tidak ada batasan. Jadi orang-orang yang sabar nanti akan diberikan pahalanya bighairi hisab, tanpa bisa dihitung. Sudah nggak bisa dihitung sudah. Kalau tadi tahapan 1 jadi 2 masih sedikit, diminta lagi oleh Rasulullah, tambahin lagi itu sedikit ya Allah, jadi 1 dibanding 10. Itu juga masih sedikit kata Rasulullah untuk umatnya. Ditambah lagi oleh Allah menjadi 1 kali itu perbandingannya 700 ditikilkan. Jadi dilipat gandakan menjadi 700. Itu juga dibilang masih sekali, suruh nambahin lagi, minta agar ditambah lagi. Masya Allah, ini rahmatnya Nabi kepada kita untuk kebaikan kita, Masya Allah. Lalu sampai terakhir itu pahalanya itu tidak ada batas. Kalau orang-orang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya Allah. Terus ada lagi di dalam sebuah riwayat juga, sebuah hadis menjelaskan, man tasaddaqu bitamrah yajid thawabaha yaumil qiyamati mithla jabalin fi mizanih. Barang siapa atau orang yang bersedekah 1 biji korma saja, 1 biji korma, maka dia akan mendapatkan pahalanya nanti di yaumil qiyamah timbangannya seperti gunung. Kalau ditimbang seperti gunung. Jadi pahalanya sedekah itu besar sekali. Walaupun sedikit itu besar. Makanya dalam hadis lain juga, itafu ansukum walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu itaku minan nari walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Artinya sedekah itu memang fadilahnya Masya Allah banyak sekali. Nah, ini dijelaskan bahwa sedekah itu ada 7 yang tadi saya sebutkan, nanti saya sebutkan. Ada 7 faedah dari sedekah itu. Yang pertama, jadi sedekah itu berfungsi atau berfaedah 7 menurut sesuai riwayat. Yang pertama adalah anna shadaqah tafukku raqabataka.
Ya. Sedekah itu bisa tafuku raqabataka, itu bisa membebaskan diri kita ini dari api neraka, atau bisa bukan api neraka, membebaskan kita dari bala. Tafuku raqabataka itu artinya bisa menyelamatkan kita. Itu sedekah. Sebagaimana Nabi tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna shadaqah la tadfa'u sab'ina baban minal bala." Jadi sedekah itu bisa menolak 70 pintu bahaya, pintu bala. Jadi fungsi pertama itu. Faedah pertama, sedekah itu bisa menolak sab'ina baban minal bala, 70 pintu bala. Dengan sedekah bisa tertolak. Berarti bisa melindungi dirinya. Ini maknanya tafuku raqabataka, bisa melindungi dari bala-bala itu. Yang pertama. Yang kedua, annaha tabibuka, bisa menjadi dokter, bisa menjadi obat. Nah, sedekah itu bisa menjadi obat, sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bisadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Jadi bisa saja misalnya kita punya saudara atau siapa teman dan lain-lain yang lagi sakit. Kemudian diberi kesembuhan, lekas diberi kesembuhan. Ini kita bisa berobat secara maknawi, secara roh, minta dari Allah, karena penyakitnya dari Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Maka penyakit itu yang bisa menyembuhkan Allah, maka kita bisa memberikan obat itu dengan bersedekah, yaitu bersedekah supaya, atau harapannya supaya yang lagi sakit itu disembuhkan oleh Allah. Ini bisa. Karena hadisnya dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Ini yang kedua. Jadi fungsi sedekah bisa menjadi obat. Kemudian yang ketiga, an-nasarat harisaka, bahwa sedekah itu bisa menjadi penjaga kita. Akan menjagamu. Artinya kalau kita bersedekah, harta kita ini aman. Harta kita ini aman. Dijaga oleh Allah, dijaga oleh sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hassinu amwalakum bisadaqah." Jagalah harta-harta kalian dengan bersedekah. Insya Allah ini sudah, kalau kita mantap benar-benar, kalau harta kita disedekahkan, maka sedekah itu akan menjaga kita. Dilalah biiznillah itu, yang mau dirampok nggak jadi dirampok, atau nggak ada keinginan orang merampok dia atau mengambil barang dia. Kenapa? Ya karena dengan dijaga oleh sedekah tadi. Jadi sedekah bisa berfungsi untuk menjaga harta-harta kita. Asinu amwalakum bis shadaqah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Jadi kalau kita pengen aman harta kita, ya sudah, banyak sedekah, insya Allah aman. Ini sebagai penjagaan untuk harta kita. Yang ketiga. Yang keempat, fungsi daripada sedekah, bahwa sedekah itu tutfi ghadabar Rabb, bisa memadamkan murka Allah. Jadi sedekah itu bisa memadamkan murka Allah. Seperti Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan as-shadaqah tutfi'u ghadabar Rabb, bahwa sedekah itu bisa memadamkan murka Allah. Kalau kita nggak ingin dimurkai oleh Allah, sedekahlah. Banyak-banyak sedekah. Insya Allah, Allah tidak akan murka kepada kita dengan bersedekah. Sedekah itu apa saja? Sedekah bisa dengan harta, apa yang kita miliki. Karena sedekah itu banyak sekali macam-macamnya itu. Dengan tenaga kita, niatnya sedekah itu juga termasuk sedekah. Macam-macam lah, kita membantu pikiran, kita nggak punya harta, dengan bantu pikiran, sedekah dengan pikiran, macam-macam. Jadi kalau seperti ini, kata Rasulullah, as-shadaqah tutfi'u ghadabar Rabb. Artinya kita harus saling membantu. Kalau ada orang membutuhkan kita, ya kita bersedekah kepada dia dengan niat membantu. Niatnya tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, karena dari sedekah ini berarti kita menolong sesama kita.
pada orang-orang yang membutuhkan. Berarti kita menolong artinya ta'awun. Jadi intinya kita ta'awun sesama itu nanti akan bisa tadi sudah harta kita dijaga, kemudian kita juga ditolak dari bala, dijaga dari belai, dari balaya, kemudian bisa menjadi obat dari yang sakit-sakit itu. Ini yang keempat, bahwa sedekah bisa menolak atau bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqah tudfi'u ghadabar rabb. Yang kelima itu fungsi sedekah adalah annaha ulfah. Ulfah lil ikhwan. Jadi dengan bersedekah itu akhirnya orang itu bisa mencintai, saling mencinta. Kita mendekat orang yang kita beri sedekah pasti akan senang sama kita. Kita yang memberi kepada orang itu berarti atas dasar cinta karena kita memberikan sesuatu kepada orang. Kalau orang kita nggak suka, nggak mungkin kita berikan sedekah kepadanya. Itu bukti bahwa kita ini mencintai dia dan dia yang menerima juga akan senang dengan kita. Akhirnya timbul saling mencinta. Nah itu loh maksudnya. Tapi kalau sedekah itu oleh ulama dijelaskan, bersedekah itu boleh dan bagus sekali, fungsinya tadi ada beberapa banyak itu. Nanti sampai 7 akan kita sebutkan nanti. Sedekah itu atau memberikan sesuatu kepada orang, itu jangan sampai, ini oleh ulama dijelaskan, jangan sampai orang yang menerima kesannya itu kayak direndahkan. Derajatnya itu di bawah kita. Artinya ketika kita bersedekah, orang yang menerima sedekah kita itu kayak orang yang dibawa, orang yang hina. Sehingga orang yang menerima merasa dihinakan. Merasa hina pokoknya kayak merasa hina itu yang menerima. Jangan sampai. Jadi kalau mau bersedekah, itu muliakanlah orang yang menerima. Karena orang yang menerima itu justru sebenarnya mulia dibanding kita. Karena dia menerima sedekah itu dari Allah. Tadi kan disebutkan, kalau sedekah keluar dari orang yang bersedekah, itu diterima oleh Allah. Setelah Allah langsung kemudian diterima oleh orang yang menerima. Berarti bisa saja orang yang menerima itu lebih mulia, maka jangan kita hinakan. Orang kita mau sedekah kok dia sampai kayak bagaimana gitu, merengek-rengek bagaimana, sampai ngantri, sampai Masya Allah. Ini nggak boleh seperti itu. Kita bersedekah, yang menerima itu merasa dimuliakan. Antar ke rumahnya, dikasih ini. Jangan dikira orang yang menerima itu hina, menjadikan hina, jangan. Ini nggak boleh, oleh para ulama dijelaskan seperti itu. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, orang yang menerima itu merasa terhormat, bukan malah dihinakan. Makanya kalau ngasih barang atau sedekah ya yang bagus-bagus, yang baik-baik, jangan yang nggak dipakai itu diberikan, atau yang pokoknya yang nggak enak-enak itu malah diberikan kepada orang lain. Muliakan orang yang menerima sedekah kita, masih bagus. Nanti kalau zaman akhir itu kan nggak ada orang yang menerima zakat, malah pada susah semua. Semuanya kaya, akhirnya apa? Akhirnya tidak ada yang menerima zakat pun nggak nerima nanti zaman akhir. Nah kalau sekarang masih ada seperti itu, kita patut bersyukur. Berarti ada orang yang masih mendoakan kita. Orang itu sejatinya mensucikan kita, menyembuhkan orang-orang sakit kita, menolak bala. Itu adalah dari orang yang menerima. Maka muliakan dia, karena dia bisa menolak bala kita dan menjaga harta kita karena menerima sedekah itu. Jadi para ulama menjelaskan tentang ini dan wanti-wanti banget, kalau kita bersedekah kepada orang, jangan sampai orang itu merasakan direndahkan atau sangat hina. Sampai ngantri, sampai bagaimanalah istilahnya, dihinakan itu jangan. Kalau mau memberikan sesuatu atau bersedekah, maka harus ada kesan bahwa yang menerima itu dimuliakan. Ini yang harus diperhatikan. Nah ini yang kelima itu tadi adalah bahwa sedekah itu bisa menimbulkan saling mencinta. Ulfah lil ikhwan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan Rasulullah, as-shadaqah hadiyatun. Sedekah itu laksana hadiah.
Sedangkan hadiah tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah. Kalau kalian saling memberikan hadiah, maka tahabu akan saling mencintai. Jadi dimulai dari saling memberikan hadiah, kan akhirnya kedua belah pihak itu balas-balasan lah istilahnya, berhadiah memberikan hadiah itu akhirnya saling mencinta. Dan ini harapannya, dan itu besar sekali pahalanya. Kalau kedua mukmin itu saling mencinta karena Allah, itu kan dijelaskan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu orang-orang yang saling mencinta karena Allah. Disitulah kita akan dimuliakan oleh Allah, kita akan dicintai oleh Allah kalau kita saling mencinta di antara sesama kita. Ini ditimbulkan dari apa? Dari sedekah itu tadi. As-shadaqah hadiah, tahadu tahabu. Ini yang kelima. Yang keenam, bahwa sedekah itu riqatun fil qulub. Bisa hati itu bukan keras. Hatinya itu halus, bukan hati keras ya. Lembut jadinya. Bisa melembutkan hati, ini sedekah fungsinya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan, man wujida fi qalbihi qasawah wal yunshir shadaqah. Barang siapa yang di hatinya merasakan atau menemukan qasawah, kerasnya hati, maka fal yunshir as-shadaqah, maka tebarkanlah sedekah. Jadi kalau kita hatinya keras, kalau pengen hatinya lembut, tebarkan sedekah itu. Sedekah kemana-mana supaya hati kita menjadi lembut, bukan hati yang keras. Ini fungsi daripada sedekah. Obat dari hati yang keras adalah sedekah, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, man wujida fi qalbihi man wajada fi qalbihi qasawah, atau man wujida boleh, man wujida qasawah, man wujida fi qalbihi qasawatun falyunshir as-shadaqah, atau man wajada fi qalbihi qasawatan falyunshir as-shadaqah. Boleh. Kalau orang siapapun yang menemukan di hatinya ada sifat keras hati, kekerasan, keras hati di hatinya itu, maka tebarkanlah sedekah, karena fungsi sedekah bisa melembutkan hati. Orang-orang atau kita siapapun yang hatinya keras, maka tebarlah sedekah, insya Allah. Oleh Rasulullah dijelaskan, bisa sedekah itu bisa melembutkan hati. Ini yang keempat, yang keenam. Yang ketujuh, sedekah itu bisa menambah umur. Sedekah tazidu fil umri, bisa menambah umur, usia. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah SAW menjelaskan, as-shadaqah taruddul bala wa tazidu fil umri. Sedekah itu bisa menolak bala dan bisa menambah usia. Nah, kalau kita bicara secara usia ini, menambah usia gimana? Ya wallahu a'lam. Bisa saja memang benar usianya ditambah oleh Allah. Bisa saja. Atau yang ditambah itu amalnya, bisa saja umurnya jadi berkah. Jadi kalau misalkan umurnya hanya 60, tapi karena umurnya berkah, amalnya banyak sekali. Itu bisa juga bermakna itu terserah Allah Subhanahu wa taala, jangan ditafsirkan satu tafsir. Enggak boleh, karena kita ini tidak tahu apakah tambahnya umur itu benar-benar tambahnya umur. Kan kita nggak tahu umur kita berapa, catatannya berapa, kita nggak tahu. Apakah umur kita, usia kita 50, 60, 80, 100, kita nggak tahu. Maka kalau ditambah misalnya, ya Allah yang tahu, bukan kita yang tahu. Itu misalnya. Atau ada yang tahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuannya, ilmunya kepada seseorang yang tahu umurnya, usianya seseorang. Mungkin bisa kemudian ditambah lagi juga diberi pengetahuan, singkap hijabnya oleh Allah sehingga tahu betul-betul ditambah. Itu ada banyak cerita itu waktu zaman Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihi salam. Itu banyak sekali yang ketambahan umurnya itu. Riwayat-riwayat seperti itu.
Itu semuanya kembali kepada bahwa kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita itu loh kemudian semuanya mungkin. Mungkin ditambah benar usianya, atau ditambah rezekinya, ditambah barokahnya, ditambah dalam umurnya itu. Ya kita tahu semuanya mungkin. Kalau toh misalkan ditambahkan umurnya, ya sangat mungkin karena kita juga tidak tahu berapa umur kita. Mau ditambah berapa juga kita nggak tahu. Yang tahu kan Allah. Nah, makanya ketentuan Allah ya kita serahkan kepada Allah. Yang jelas fungsinya sedekah itu di antaranya dijelaskan oleh Rasulullah itu bisa menolak bala dan bisa menambahi umur. Maka inilah yang harus kita yakini. Jadi sedekah itu sesuai dengan riwayat ini ada 7 fungsi. Masya Allah. Ada cerita juga. Ada jam berapa? Udah berapa jam? Sudah 1 jam. Ini sebenarnya ada cerita, tapi ya nggak apa-apa sudah. Ada cerita mengenai sedekah ini. Karena sudah 1 jam, sudah habis waktunya, ya saya cukupkan di sini. Wallahu a'lam bishawab.